Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, petugas yang bertugas untuk menulis belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial untuk pengisian belangko ijazah untuk RA tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita simak berikut ini. Penulisan belangko ijazah madrasah atau RA tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, di bagian depan itu ada nomor seri ijazah terdapat pada halaman depan. Nah, ini kode-kodenya ya. Untuk RA seperti ini, MI, MTS, MA dan MAK. Kemudian penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di bawah. Selanjutnya, nah ini nomor seri ijazah terdapat pada halaman depan belangko ijazah di bagian bawah. Ini di bagian bawah seperti ini. Penjelasannya, ini tulisan RA di sini menjelaskan jenjang pendidikannya, yaitu RA Rodotul Atfal. Kemudian 13 di sini itu menunjukkan kurikulum 2013 dan angka 11 menunjukkan kode provinsi Jawa Tengah. Kalau di setiap provinsi itu berbeda-beda. Di Jawa Tengah kodenya 11. Kemudian nomor seri berikutnya ini ya, 7 digit selanjutnya itu adalah nomor seri ijazah yang berasal dari RA tersebut. Oke. Selanjutnya, nah kode provinsi yang saya maksud tadi seperti ini ya, didasarkan pada KMA nomor 8 tahun 2016. Jadi setiap provinsi sudah dibagi kodenya ya, kode provinsi Jawa Tengah yang dilingkari merah nih 11. Oke. Bagi provinsi yang lain silahkan bisa dilihat untuk nomor urutnya atau bisa diakses melalui KMA nomor 8 tahun 2016. Selanjutnya penulisan ijazah RA-nya. Kita masuk ke belangkonya. Nah, ini belangko untuk menulis ijazah RA. Mungkin petugas yang sudah tiap tahun membuatnya ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tapi menulisnya itu harus dengan hati-hati dan teliti ya, karena ini akan menjadi dokumen yang digunakan untuk jenjang selanjutnya. Kita masuk ke belangkonya. Untuk bagian 1 adalah nomor surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan RA. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Untuk nomor suratnya yang di ijazah 001 itu 3 digit nomor yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan. Ini mengikuti jumlah siswanya. Misal siswanya 30, berarti ada 001 sampai 030 disesuaikan. Kemudian RA adalah jenjang satuan pendidikannya, kodenya 11, 2 digit kode provinsi, 02, 2 digit kode kabupaten. 02 itu Kabupaten Banyumas. 001 itu adalah 3 digit kode RA. Setiap RA itu berbeda-beda karena sudah ditentukan oleh Kementerian Agama atau Kanwilnya. Nanti saya akan share kode-kodenya setiap RA ataupun jenjang yang lain. Ini berbeda ya, 3 ini. Terus kemudian PP.01.1 ini baku, tidak boleh dirubah ya. PP.01.1 itu baku. Terus 06 ini adalah bulan penerbitan atau bulan kelulusannya, yaitu di bulan Juni, dan 2021 adalah tahun penerbitan. Oke, kita masuk ke bagian 2, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini
kepala, nah ditulis nama RA-nya sesuai dengan IJOP atau izin operasional ya. Ditulis sesuai yang berlakunya. Kemudian yang nomor 3, nomor pokok sekolah nasional. Ini ditulis sesuai dengan nomor pokok masing-masing. Ada 8 digit nomor. Setiap RA itu mempunyai pasti. Terus kemudian kabupatennya ditulis Kabupaten Banyumas ditulis. Tapi ketika itu namanya kota Semarang, berarti kotanya ditulis Kota Semarang. Kalau kabupaten saja ditulis Banyumas saja. Kemudian provinsi Jawa Tengah ditulis disesuaikan dengan provinsinya. Kemudian nama di poin 6, ini nama ditulis kapital atau besar semua dan disesuaikan dengan akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Nah, ini harus benar ya, karena ini nanti akan menjadi panduan untuk jenjang selanjutnya. Disesuaikan dengan akta atau dokumen kelahiran yang sah. Kemudian nomor 7 itu tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir juga disesuaikan dengan akte kelahiran atau dokumen yang sah. Cara penulisannya, untuk tempatnya diawali dengan huruf besar pastinya. Banyumas, nah, B-nya besar dan yang lain kecil, terus kemudian koma, dan kalau 05 berarti ditulisnya 05, jangan ditulis 5 saja tapi ada 05, atau tanggal 1 lahirnya berarti 01, tanggal lahirnya 202. Nah, bulannya Oktober 2014. Nah, selanjutnya poin ke-8, nama orang tua atau wali. Nah, di bagian ini juga disesuaikan dengan akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Tapi beda dengan tadi penulisan nama siswa. Kalau nama orang tua itu ditulis huruf depannya besar, tapi ke belakangnya kecil. Contoh, setiap kata Nur, N-nya besar, kemudian Hadi, kata selanjutnya H-nya besar dan yang lain kecil, seperti itu. Seperti ini, Nur Hadi, kan N-nya besar, H-nya besar. Kemudian nomor 9, nomor induk siswa. Nah, di bagian 9 ini diisi nomor induk siswa sesuai dengan buku induk di RA yang bersangkutan. Berapa digitnya? Yaitu 18 digit angka. Loh, kok banyak sekali? Biasanya kan 4 ya. Oke. Jika ada RA yang belum membuat nomor induk yang 18 digit, caranya sebagai berikut. Nah, caranya untuk membuat NISM nomor induk siswa madrasah atau RA yang terdiri dari 18 digit nomor atau angka, itu rumusnya adalah NSM ditambah tahun masuk ke RA-nya, terus kemudian nomor urut pesertanya atau nomor urut induknya di RA-nya. Biasanya di RA kan 4 digit kan. Oke. Kita aplikasikan, contoh ini NSM ya, 1112330200144. Oke, ini NSM ditambah tahun masuknya. Tahun masuknya contoh 2015, berarti ditulis belakangnya 2 digit belakangnya yaitu 15. Atau masuknya 2017, berarti ditulis 17. Oke, dari sini NSM ditambah tahun masuk. Kemudian di sini nomor urut siswanya atau nomor induknya, biasanya kan 4 digit, kita ada 4 ini, 1, 3, 6, 7. Oke, jadi keseluruhannya menjadi NSM-nya 12 ditambah 2 digit tahun masuk, kemudian 4 digit nomor urut siswa. Oke, ini keterangannya ya. 12 digit nomor statistik madrasah, 15 itu 2 digit tahun masuk, ini yang tadi. Kemudian 1367 itu 4 digit nomor induk atau nomor urut siswanya. Oke, dari situ kita bisa membuatnya. Nah, nomor 9 nomor induk siswa sudah.
Kemudian yang nomor 10 ini ya, itu kita tuliskan nama kabupaten atau kotanya, kemudian tanggal diterbitkannya atau tamat belajar dari RA. Contoh di sini Demak, 19 Juni 2021. Bila kota berarti ditulis kotanya, Kota Salatiga, 19 Juni 2021. Kalau di Kabupaten Banyumas, ya tulis saja Banyumas, 19 Juni 2021. Oke, selanjutnya di bagian ke-11 itu kita menuliskan kepala RA-nya yang menerbitkan ijazah dan dibubui tanda tangan. Bagi kepala RA yang PNS diisi NIP-nya atau nomor induk pegawainya. Sedangkan kepala RA yang non pegawai negeri sipil atau yang bukan PNS tinggal dikasih strip saja. Contohnya di sini. Ya, NIP-nya ditulis tanpa adanya spasi ya, NIP-nya. Kemudian ketika non PNS seperti ini, tinggal di strip saja. Oke, jelas ya. Selanjutnya bagian nomor 12 ini ditempelkan pas foto siswa pemilik ijazah yang terbaru yang ukurannya 3x4 cm, hitam putih atau berwarna, boleh, terserah, bebas, boleh hitam putih atau berwarna. Posisi wajahnya menghadap ke depan lurus dan memakai seragam RA. Jangan lupa dibubui cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah. Jadi cap 3 jari yang kiri. Oke. Terus kemudian yang ke-13 terakhir yaitu dibubuhkan stempel RA yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempel menyentuh pas foto siswa pemilik ijazah. Jadi fotonya itu kena stempelnya. Karena itu sahnya sebuah ijazah. Kalau tidak mengena, nanti suatu waktu ada yang curang, nanti fotonya diganti. Kan itu menjadi permasalahan lagi. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini ya. Yang belum diisi sebelah kiri. Kemudian yang sudah diisi di sebelah kanan. Contohnya kan. Nah, terus kemudian penulisan RA-nya ya di tengah ya, di baris keduanya ini ya. Di tengah. Kemudian NPSN, kabupaten, provinsi, nama kapital semua kan, tempat tanggal lahir ya seperti ini, kemudian nama orang tua, nomor induk siswa. Nah, mungkin cukup untuk tutorialnya untuk pengisian belangko di tingkat RA lingkungan Kementerian Agama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada atau kesalahan saya dalam memberikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.